Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang berbahagia, doa saya untuk saudara-saudari, semoga di bulan Ramadan ini kita selalu meraih berkah berlimpah ruah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari, saya mengajak untuk mendengarkan, menonton omelan Hanif Al-Athas. Dia ngamuk-ngamuk karena Habib yang cerita dubus, cerita khurafat itu ditentang oleh masyarakat Indonesia. Dan karena orang Indonesia sudah tidak percaya lagi akan khurafat-khurafat itu, maka Hanif Al-Athas ini marah-marah menuduh umat Islam Indonesia sebagai orang yang tidak mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Coba mari kita dengarkan. Dikit-dikit sekarang ceramah Habaib dicari-cari, yang bagian bicara karomat, khurafat katanya, hayal, khurafat, nggak masuk di akal. Ente Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini adanya karamah, ya ikhwan. Saudara, katanya kalau orang ahli sunnah wal jamaah itu meyakini adanya karomah. Betul, ahli sunnah wal jamaah itu percaya adanya karomah. Tetapi karomah yang ditunjukkan oleh para habib itu geramah. Bukan karomah, itu geramah. Apa sih geramah? Geramah itu bahasa Jawa orang yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, hanya ngoser-ngoser seperti ular. Geramah atau binatang melata. Jadi habib-habib ini bukan berkaromah tapi bergeramah. Kenapa? Karena tidak layak. Habib-habib yang disebutkan oleh Hanif Al-Athas itu bukanlah wali-wali Allah. Kok saudara bisa mengatakan habib yang disebutkan oleh Hanif Al-Athas itu bukan wali Allah? Ya, karena ketahuan bohongnya, ketahuan nipunya. Coba bayangkan saudara-saudara sekalian, karomah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wali-wali Allah, di mana wali-wali Allah itu berjihad, berjuang, menebarkan Islam, mengajak kepada kebaikan, dan menumpas atau menyingkirkan kejahatan. Sementara wali-wali yang disebutkan oleh Habib Hanif Al-Athas ini adalah penipu. Kok bisa sebut penipu? Ya, Habib-habib itu keturunan Ba'alawi, bukan keturunan Rasulullah, tapi ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Maka itu adalah orang menipu. Solehnya kayak apa? Kalau ngaku sebagai Rasul sementara bukan keturunan Rasulullah, maka orang ini tidak bisa dipercaya. Itu yang pertama. Coba mari kita dengarkan Karomah berikutnya. itu bukan soal si orinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Makanya karomah itu di Al-Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karomah itu Mu'tazilah, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tanpa sadar orang yang ngejek-ngejek karomah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah, saudara. Di Al-Quran ada kisah karomah, bukan Nabi, hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Itu Saudara, dia mengambil contoh Ashabul Kahfi. Sekarang kita tanya, Ashabul Kahfi itu adalah wali Allah, betul. Tetapi Ashabul Kahfi
diberikan kelebihan, diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan dakwahnya. Ashabul Kahfi adalah orang-orang yang berjuang mempertahankan keimanan di tengah-tengah para penguasa jahat, penguasa zalim, dan menghina atau merampas, menganiaya, menzalimi orang-orang yang beriman. Sekarang pertanyaannya, kalau orang model Fakih Muqaddam, dia punya karomah. Untuk apa karomah itu ditunjuk-tunjukkan, dan karomah itu tidak ada maknanya sama sekali, tidak ada kaitannya dengan perjuangan dan dakwah. Coba bagaimana orang pembohong itu menyatakan dia bisa mi'raj ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 kali dalam sehari. Apa manfaatnya dia cerita ketemu dengan Allah 70 kali? Justru orang yang percaya omongan ini, orang itu sesungguhnya adalah orang sama tidak normalnya, sama gilanya, seperti Fakih Muqaddam. Jadi Fakih Muqaddam itu adalah orang gila, tapi oleh para habib dianggap sebagai orang hebat, punya karomah. Orang gila boleh ngomong apa saja, maka kita anggap Fakih Muqaddam yang cerita bisa mi'raj 7 kali itu orang gila, karena tidak masuk akal. Karomah memang sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi dilihat dari efeknya, dilihat dari tujuannya, dilihat dari hasil, dilihat dari situasinya. Karomah harus bisa dinalar oleh akal. Kejadiannya mungkin tidak bisa diterima akal, tetapi situasi yang melingkupinya harus bisa dinalar. Tapi kalau Fakih Muqaddam, apa yang bisa dinalar? Itu adalah ceritanya orang bohong, ceritanya orang yang berhalusinasi. Kemudian cerita lagi, dia sudah meninggal di dalam kuburan. Lalu ada orang baru meninggal dikuburkan dan bersebelahan dengan dirinya. Fakih Muqaddam orang itu marah-marah kepada malaikat. Apa artinya? Apa tujuannya cerita-cerita bohong itu? Tidak ada efeknya. Tidak mengangkat dakwah, tapi mengajarkan justru malah syirik. Kemudian lagi, karomah Fakih Muqaddam katanya bisa keluar masuk ke dalam surga. Apa maknanya? Situasinya apa? Seperti apa? Penggambarannya? Itu adalah cerita-cerita halu yang oleh para habib dianggap sebagai karomah. Padahal menurut orang yang waras, itu bukan karomah. Maka orang yang faham Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengikuti faham Ahlussunnah wal Jamaah, betul percaya wali itu diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi khusus kepada para habib-habib itu, ndobos wajib hukumnya tidak percaya kalau Fakih Muqaddam itu punya karomah. Karena Fakih Muqaddam itu sendiri tidak jelas sosoknya, tidak jelas kewaliannya, tidak jelas keberadaannya. Luar biasa bohongnya. Maka kepada Hanif Al-Athos, silakan ente terus menyiarkan kalau datuk ente, kakek ente, orang-orang yang hebat punya karomah. Tapi bagi kami orang Islam Indonesia yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah,
Haram hukumnya mempercayai cerita khurafat yang Anda bikin itu, karena itu adalah cerita khurafat yang membuat syirik. Kalau cerita karomah seperti yang Anda sebutkan, Ashabul Kahfi itu, ya wajib percaya karena itu disampaikan oleh Al-Quran. Tetapi kakek lu, Hakim Kodam, siapa yang menceritakan? Yang menceritakan adalah gerombolan lu sendiri. Untuk apa cerita itu? Saya yakin Anda para Habib hanya ingin membohongi kami supaya kami berbohong, kami percaya. Kalau kami percaya, maka ente para Habib itu akan memanfaatkan kepercayaan kami untuk apa? Untuk Anda manfaatkan. Maka, saudara-saudara saya, jangan percaya omongannya Khalid Al-Atas ini. Dia sudah kehilangan nalar, maka ceramahnya hanya ngamuk-ngamuk kepada orang yang tidak percaya. Kalau datuk-datuknya itu punya karomah, tidak percaya. Demi Tuhan saya tidak percaya. Demi Allah, cerita-cerita khurafat itu adalah cerita bohong, dan siapa yang percaya menurut saya adalah syirik, keluar dari faham Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.